Halo, berjumpa lagi di kelas saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib. Tema kita adalah dimensi 3 dengan subtema adalah jarak dari titik ke garis. Nah, bangun yang nanti akan kita pakai adalah bangun kubus. Bangun kubus seperti apa sih? Nah, ini saya bawakan sebuah rangka kubus. Jadi rangka kubus ini saya kasih kode nama simbol A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kita pakai rangka kubus ini untuk membangun, mengkonstruksi konsep anak-anak supaya tidak bingung, gitu ya. Konsep yang pertama untuk jarak antara titik ke garis adalah jarak titik terhadap garis harus saling tegak lurus. Jadi mereka harus saling tegak lurus atau perpendikular, tidak boleh miring, harus benar-benar tegak lurus. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dia punya rusuknya adalah 8 cm. Jadi saya buat 8 cm. Soalnya adalah tentukan jarak antara titik A ke garis BC. Titik A yang mana? Nah, titik A yang di sini. Titik A di sini, kemudian garis BC yang mana? Ini. Nah, kalau kita gambar dua dimensi maka gambarnya terlihat miring. Tapi dalam kenyataannya kalau kita bawa rangka kubus, titik A ada di depan, kemudian garis BC ada di samping sini. Kira-kira berarti jaraknya berapa? Jarak antara titik A dengan garis BC ini kita cari dulu satu garis yang menghubungkan mereka berdua tapi tegak lurus. Dan yang membuat mereka tegak lurus adalah garis AB yang ini. Kenapa kok kita pakai garis AB? Karena garis AB itu menghubungkan titik A dengan garis BC dan mereka tegak lurus. Buktinya apa? Nah, ini lihat. Di sini benar-benar dia sangat siku-siku. Dia siku-siku ya. Dia sangat siku-siku sekali. Sehingga kita bisa peroleh jadi jarak titik A terhadap garis BC itu diwakili oleh garis AB. Berapa garis AB? 8 cm. Jadi kita bisa dapat kesimpulan. Jadi jarak titik A ke garis BC adalah 8 cm diwakilkan oleh garis AB. Sekarang kita ambil contoh soal yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah tentukan jarak antara titik A ke garis FG. Titik A yang mana? Titik A itu yang di sini. Ini ada titik A di sini. Kemudian garis FG yang mana? FG itu ada yang di sini. Atas ini. Nah, ini yang hijau, mana yang hijau nih ya? FG. Nah, kira-kira garis mana yang menghubungkan titik si A dengan garis yang FG itu yang membuat mereka saling tegak lurus? Saya ambilkan contoh, misalnya di sini ada rusuk kubus. Ini ada rusuk kubus ya. Nah, titik A yang mana? Titik A itu di sini. Titik A di sini. Kemudian garis FG yang di atas ini, yang di atas ini. Nah, jaraknya berarti kita butuh satu garis lagi yang menghubungkan mereka berdua. Siapakah garisnya? Garisnya adalah garis AF. Yang ini, yang AF. Kenapa kok garis AF? Karena garis AF menghubungkan titik A ini dengan garis FG membuat mereka saling tegak lurus. Buktinya tegak lurus bagaimana? Ini bisa dilihat bahwa sudut yang terbentuk di atas ini dia siku-siku. Jadi jarak antara titik A ke garis FG itu diwakilkan oleh garis AF. Nah, sekarang kita mencari berapakah panjang garis AF. Nah, caranya kita pakai bantuan satu buah bangun datar yang gampang ya. Ini misalnya AF nih ya, AF di sini. Kita mau mencari panjang AF nih. Nah, kita crop dulu, kita pakai segitiga bantuan ABF. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Seperti ini. Ini A, ini B, siku-siku di B ya. Ini F. Nah, AB berapa AB? AB 8. FB berapa FB? 8 juga. Nah, target kita adalah mencari berapakah panjang AF. Ini dia. Ingat,
kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, maka rumus yang kita pakai adalah rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya apa berarti? AF pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah FB pangkat 2. AF pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. AF pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 64. AF pangkat 2 sama dengan 128. Ingat, kalau pangkat 2 pindah ruas maka dia menjadi akar. Jadi AF sama dengan akar dari 128. 128 kita pecah menjadi 64 dikalikan 2. Berarti AF sama dengan akar dari 64 dikalikan akar 2. Akar 64 berapa? 8. Berarti AF sama dengan 8 akar 2. Kesimpulannya, maka jarak titik A ke garis FG itu sama dengan berapa? 8 akar 2 cm. Sekarang kita contoh soal yang ketiga atau variasi yang ketiga ya, yaitu kita harus mencari jarak titik A ke garis HF. Titik A di mana? Titik A ada di bawah sini. Ini titik A. Kemudian garis HF yang mana? Oh, ternyata HF itu yang di sini, di atas. HF ini istilahnya adalah diagonal sisi. HF diagonal sisi. Nah, berarti kira-kira garis mana yang menghubungkan antara titik A ini dengan garis HF? Kita butuh satu lagi garis bantuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat dulu perpotongan antara garis HF dengan garis EG. Saya ambil contoh ini ya, yang warna hijau. Ya, ini EG yang hijau. Nah, misalnya perpotongannya di sini. Di sini. Ini saya sebutkan sebagai namanya adalah si O. Ini O. O adalah perpotongan antara HF dan EG. Nah, dari perpotongan O di sini, maka kita tarik garis ke bawah ke A. Nah, ini. Jadi jarak antara titik A dengan garis HF adalah si AO. Penggambarannya bagaimana? Nah, kalau kita gambarkan, maka saya ambil contoh nih. Ada kubus seperti ini. HF itu yang bagian atas nih, HF. Diagonal sisi bagian atas. Titik A di sini. Nah, jaraknya yang mana? Jaraknya adalah yang ini. Saya kasih contoh ya, garis. Nah, ini dia. Titik potong yang di atas yang bagian ini adalah namanya O. Berarti ini AO. Nah, kita mau mencari nih AO itu jaraknya berapa? Kalau penggambarannya seperti ini, penggambarannya. Ya, kalau pakai rangka kubus jauh lebih jelas malahan ya. Ini dia. AO berapa? Nah, sekarang kita mencari. Caranya adalah kita pakai segitiga bantuan dulu. Segitiga bantuannya apa? A, E, O. Kenapa pakai AEO? Karena jauh lebih gampang melihatnya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai EO. EO itu berapa? EO itu adalah setengah dari EG. Padahal EG itu adalah diagonal sisi. Rumusnya apa? Rusuk akar 2. Kalau begitu, EG berapa? 8 akar 2. Berarti EO berapa? Setengahnya 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Sekarang kita gambar dulu segitiganya ya. Kira-kira segitiganya gini. Nah, di sini A, di sini E, di sini O. Siku-siku di E. Nah, tadi kita cari berapakah panjang EA? Oh, ternyata EA itu 8 cm. Nah, untuk mencari EO di sini ya. EO itu tadi EO didapat dari setengah EG. Ya, setengah EG. EG itu diagonal sisi. Rumusnya apa? Rusuk akar 2. Jadi sama dengan setengah kali 8 akar 2. Berarti EO adalah 4 akar 2. Taruh sini 4 akar 2. Nah, sekarang target kita adalah mencari apa? AO. AO di sini berapa panjangnya? Nah, berarti kita pakai Pitagoras lagi ya. Rumusnya bagaimana? Berarti AO pangkat 2 sama dengan EA pangkat 2 ditambah
EO pangkat 2. AO pangkat 2 sama dengan EA berapa? 8. 8 pangkat 2. EO 4 akar 2, berarti 4 akar 2 dipangkatkan 2. Harus dipangkatkan 2. Kemudian AO pangkat 2 sama dengan 64 ditambah, ini artinya 4 pangkat 2, 16. Kemudian akar 2 dipangkatkan 2 itu 2. Berarti 16 kali 2, 32. Jadi AO kuadrat sama dengan 64 ditambah 32, yaitu 96. Nah, AO ingat kalau pangkat 2 pindah ruas, maka dia menjadi apa? Akar. Akar dari 96. Nah, sekarang AO sama dengan 96. Bisa enggak kita pecah-pecah? Kira-kira berapa kira-kira? 96. Jadi 96 itu sama dengan 16 dikalikan dengan 6. Nah, 16 dikalikan 6 berarti akar 16 dikalikan 6. Berarti AO sama dengan akar 16 dikalikan akar 6. Berapakah panjangnya AO? 4 akar 6. Kesimpulannya, jadi jarak titik A ke HF itu sama dengan berapa? 4 akar 6 cm. Sekian pembahasannya, semoga menolong, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like YouTube-nya di samping ini, di bawah ini ya. Dan nantikan video-video selanjutnya supaya video ini tetap berkembang dan anak-anak boleh terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.